dirinya ada sedikit sifat Allah. Tapi ya normalnya manusia, kita ini kan memang ditakdirkan untuk punya hati, punya rasa yang kita mungkin kalau tersakiti susah untuk melupakannya. Tapi Masya Allah, ketika kita tidak temukan pada diri manusia kegembiraan di saat kita minta maaf, kadang-kadang modelnya dia akan mengatakan, ya sudah, saya sudah maafkan. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya dia menyebutkan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Ya, jadi terbalik. Orang kalau sudah senang kali kan kadang-kadang Pak nggak terkontrol. Ya, jadi orang itu bisa tidak terkontrol dalam sangat sedih atau sangat senang. Dia ini sangat senang, saking senangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak-ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah bertaubat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang orang-orang yang bertaubat menjadi sebab diampunkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan ampunan dari seluruh dosa adalah taubatan nasuha. Dan juga kita sudah jelaskan di antara kemuliaan dan kasih sayang Allah, bahkan Allah ampunkan semua orang yang mengulang-ulang dosanya selama dia meyakini bahwa Allah lah Tuhannya dan Muhammad nabinya. Artinya dia seorang mukmin, berulang-ulang dosa dia lakukan, maka kasih sayang Allah telah menyebutkan bahwa dia tetap diampunkan dosanya. Namun sekali lagi, seperti yang kita sebutkan, bahwa ini bukan kabar gembira, karena orang-orang yang melakukan israr, yaitu mengulang-ulang dosa, walaupun Allah dengan kebesarannya, dan Allah ingin beritahu kita bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Jadi sebenarnya Allah bukan ingin memberitahu silahkan bermaksiat berulang-ulang, bukan. Allah ingin kasih tahu dirinya adalah Maha Pengampun, Maha penerima taubat. Jadi kenalilah Allah di tingkat kasih sayangnya itu. Namun sekali lagi, itu bukan kabar gembira untuk mereka yang mengulang-ulang maksiat, karena kita tidak tahu bahwa kita itu akan mati sedang melakukan maksiatnya atau sedang taubat. Jadi yang mengulang-ulang maksiat, masa muda pernah terjerumus ke dalam zina atau tontonan-tontonan zina, lalu kemudian sampai sekarang sesekali dia masih mengulang, lalu dia istighfar, dan istighfarnya bertahan sampai setahun 2 tahun
lalu terulang lagi, Allah tetap ampunkan. Yang jadi masalah, kita tidak tahu apakah kita mati dalam keadaan sedang bertaubat atau mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Itu resiko bagi yang mengulang-ulang maksiat. Jadi jemaah melakukan Allah, bahawa orang yang bertaubat mendapatkan fadilah, keutamaan, diampunkan semua kesalahannya dan dosa-dosanya. Baik, itu sekedar pengingat ulang bagi mereka yang lupa dan atau tidak berhadir di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan fadilah berikutnya, ya, dari orang yang bertaubat, bahawa orang-orang yang bertaubat, dia menjadi penyebab datangnya kegembiraan Allah. Jadi taubatnya menyebabkan Allah gembira. Dan ini adalah salah satu di antara keagungan dan kebesaran Allah. Kalau seandainya tidak ada janji Allah bahawa Allah senang dan gembira kepada orang yang bertaubat, maka sungguh itu akan tergantikan dengan kebencian Allah. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat, malah taubatnya kita setelah mengejek Allah, mengkhianat kepada Allah, setelah kita melecehkan agama ini, bahkan mungkin orang kafir yang taubat dengan bersyahadat, mungkin dia setelah menghinakan Allah, tapi ternyata Allah gembira dengan kedatangannya. Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, itu penyebab mereka dikeluarkan dari surga, Bapak Ibu, itu cuma dengan satu dosa. Renungkan baik-baik bahawa Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga hanya dengan satu dosa. Dosanya pun bukan berzina, bukan dosa-dosa yang sifatnya dalam syariat hari ini dikenal sebagai dosa yang berbentuk kezaliman kepada orang lain, tidak. Hanya karena terjebak dalam sebuah pelanggaran, yaitu memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hanya karena itu langsung dikeluarkan dari surga. Kalau itu menjadi penyebab tidak boleh berada di surga, bagaimana kita hari ini yang penuh dengan dosa lalu bermimpi-mimpi masuk surga? Ini kan secara hukum normal tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan membawa dosa, puluhan, ratusan dosa. Tak mungkin. Nabi Adam satu dosa tak boleh berada di surga. Kita dengan puluhan dosa tiba-tiba terlalu pede bahawa kita akan menjadi penghuni surga. Nah, ini logikanya begitu. Jadi orang hari ini kadang-kadang menganggap enteng dosa, lalu dia mengatakan kalau Allah ingin masukkan ke surga, ya masuk juga, tenang aja. Oleh karena itu perlulah kita syukuri, ternyata walaupun kita membawa puluhan dosa atau ratusan dosa, namun dengan taubat ternyata itu kembali membuka pintu surga. Kenapa? Allah gembira, Allah senang dengan orang-orang yang kembali kepadanya. Kegembiraan Allah itulah yang membuat pintu surga itu bisa dibuka kembali. Jadi ini Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, Allah senang kepada siapa? At-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Juga Allah senang kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya kita bermasalah dengan manusia, tentu ada perasaan kita merasa tidak enak kalau kita datang lalu kita mohon maaf kepadanya begitu saja. Pasti sudah terbayang
mungkin sebelum dimaafkan kita akan dicacinya lebih dahulu. Mungkin dia akan mengatakan bahawa hatinya tersakiti walaupun dia maafkan, dan bahkan mungkin dia tidak memaafkan. Yang pasti meminta maaf pada manusia itu tidaklah begitu datang disambut dengan gembira, senyuman, tidak. Pasti ada sesuatu, apakah minta ganti rugi dulu, ataukah balas dulu luka dengan luka, atau apa sajalah kalau berurusan dengan manusia. Susah sekali mendapatkan manusia, bahkan mungkin hampir tidak ada, ketika kita melakukan kesalahan kepadanya, lalu kemudian ketika kita datang memohon maaf, langsung dari pintu disambut dengan senyuman, masuklah, disediakan minuman, lalu kemudian diberikan makanan, lalu dia bergembira, senang sekali kita datang minta maaf. Itu mungkin jarang sekali, Pak. Jarang sekali. Yang banyak disediakan minuman tapi sianida. Oh, masuklah, engkau telah bunuh anakku, masuk. Disediakan minuman tapi racun sianida, disediakan makanan tapi untuk membuat kita mudarat. Paling kurang kita disihirnya, kalau dia kurang imannya, macam-macam bisa terjadi. Itu hubungan dengan manusia, Pak. Jadi Allah titipkan sifat pemaaf pada manusia ada, tapi persennya sedikit. Sedangkan Allah menyebut dirinya afun. Allah itu maha memaaf, yuhibbul afwa. Dalam hadis, Allah suka sekali dengan kemaafan. Maka Allah muliakan orang-orang yang di dalam dirinya ada sedikit sifat Allah. Tapi ya normalnya manusia, kita ini kan memang ditakdirkan untuk punya hati, punya rasa yang kita mungkin kalau tersakiti susah untuk melupakannya. Tapi Masya Allah, ketika kita tidak temukan pada diri manusia kegembiraan di saat kita minta maaf, kadang-kadang modelnya dia akan mengatakan, ya sudah, saya sudah maafkan, tapi jangan coba-coba ulangi ya, sekali lagi ya, awas ya, sekali lagi ya. Kita pulang dengan wajah yang dihantarkan dengan wajah yang tidak bersahabat, apalagi datang minta maaf saja kurang bersahabat, apalagi waktu dihantarkan pulang ya. Walaupun sudah dimaafkan, mungkin di belakang kita dia akan mengatakan ke suaminya, suami akan mengatakan ke istrinya, itu orang itu walaupun dah kita maafkan tapi cukup sakit hati dong ya, cukup sakit hati, pasti dia mengatakan tu sakit sekali hati saya ya. Itu manusia. Dan kita tidak menduga ternyata semua pengkhianatan kita kepada Allah dengan bermaksiat di atas bumi Allah, ketika kita datang memohon maaf kepada Allah, yang Allah perlakukan itu tidak terduga sebenarnya. Ternyata Allah sangat-sangat gembira, sangat gembira, dan gembiranya itu di atas gembiranya makhluk. Makanya Nabi SAW itu menggambarkan kegembiraan Allah dengan membuat tamsilan. Jadi tamsilan yang menggambarkan bagaimana gembiranya makhluk ya. Di antara makhluk Allah, gembiranya salah satu anak Adam. Begitulah Nabi ingin menggambarkan tamsilan, untuk menggambarkan begitu gembiranya Allah kalau kita bertaubat. Jadi disambut dengan lapang, tangan terbuka, Allah berikan senyum lebar ya, Allah tertawa ya, menyambut hambanya yang suka bermaksiat. Kita anak sendiri saja kalau sudah berapa kali maksiat, lalu ketika dia datang minta maaf, cium lutut, cium kaki, kan itu kan ya, kita kasih maaf, cuma kita akan berikan iming-iming, kita akan berikan ancaman-ancaman setelah itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis gambaran Rasulullah tentang begitu gembiranya Allah menerima orang-orang yang bertaubat disebutkan dalam beberapa hadis ya, dan hampir sama maksudnya.
Di antaranya hadis dari riwayat Muslim dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah itu, kata Nabi, itu sangat gembira, asyaddu farhan. Jadi kalau sudah memakai kalimat asyaddu, itu kalau dalam bahasa Inggris sudah superlatif. Ini sudah ismu tafdhil, bahasa Inggrisnya sudah superlatif, itu sudah benar-benar sangat-sangat gembira, habis tenang. Kapan Allah gembira sekali? Bitaubati abdihi, yaitu dengan taubatnya hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika hamba itu bertaubat kepadanya atau kembali kepadanya. Gambarannya, gambaran senangnya Allah, yaitu min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulan. Jadi tamsilannya seperti seseorang di antara kalian yang sedang berada di tengah-tengah padang pasir. Jadi ardu fulan itu padang pasir yang luas, tidak ada tumbuhan, artinya tidak ada sumber air, dengan panas yang luar biasa. Itu ketika seseorang sedang berada di tengah-tengah padang pasir itu dengan kendaraannya, dan tentunya harapan satu-satunya hidup apa yang dia bawa sebagai perbekalan. Lalu fanfalatat minhu, ketika dia sedang istirahat di satu tempat, lalu tiba-tiba unta atau kuda yang dia kendarai melarikan diri. Ini di tengah padang pasir yang luas itu, dengan tidak ada fasilitas apapun. Kuda yang sedang dia naiki, ketika dia sedang istirahat sebentar, tiba-tiba kuda itu melarikan diri. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sedangkan di atas badan kuda semua perlengkapan untuk hidup si hamba ini, itu semuanya di atas kuda. Makanannya, minumannya, semua di atas kuda. Dan kuda ini lari. Fa'aisa minha, bisa terbayangkan apa yang terjadi. Orang ini kemudian merasa putus asa, ya, karena nggak ada dompetnya di atas kuda, ya, kalau ada dinar dan dirham diletakkan di pelana kuda, ya, semuanya pakaiannya, jadi yang ada pada dirinya hanya ada pakaian yang melekat pada tubuhnya. Fa'ata syajaratan faztaja'a fi dhilliha qad ya'isa min rahilatihi. Lalu orang ini terduduk di satu pohon yang mungkin tumbuh di tengah padang pasir tadi, terduduk dan dia telah putus asa. Artinya dia yakin kudanya tidak akan kembali, dan kemana mau mencari di tengah padang pasir yang begitu luas, mungkin diterpa dengan debu, ya. Lalu kemudian tidak nampak pandangan, dan dia putus asa, terduduk di satu tempat, dia hanya menunggu kematiannya. Ini kata Nabi tamsilannya. Jadi orang ini sudah, ya sudahlah, pasrah sajalah, mau jalan kaki pun tak mungkin, ya. Nah, jadi semua ini itu akan membuat dia merasa bahwa dia tidak mungkin lagi bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika dalam keadaan putus asanya, mungkin bisa jadi dia sudah merasa kehausan, tapi minuman tidak ada, dia merasa kelaparan, makanan tidak ada. Jadi benar-benar hanya menunggu kapan datangnya malaikat maut. Fabaina huwa kadzalik, ketika keadaannya seperti itu, iza huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba ketika dia sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa bertahan hidup, mungkin kafilah pun tidak ada yang lewat, dia tahu itu bukan tempat orang yang berlalu lalang, tiba-tiba muncullah kudanya kembali. Jadi ternyata kudanya pulang kembali
di tengah-tengah keputusasaannya, fa akhadha bi khitamiha, lalu kemudian dia pegang kembali kudanya, dia tarik tali pelana kudanya, summa qala min syiddatil farah, dan dia sangat senang, senang sekali. Ternyata apa yang dia rasakan tidak seperti yang dia angankan. Dia berfikir dia akan mati, ternyata kudanya kembali, makanannya kembali, minumannya kembali, ya, uangnya kembali, dengan kembalinya si kuda tadi. Lalu saking senangnya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya dia menyebutkan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Ya, jadi terbalik. Orang kalau sudah senang kali kan kadang-kadang Pak nggak terkontrol. Ya, jadi orang itu bisa tidak terkontrol dalam sangat sedih atau sangat senang. Dia ini sangat senang, saking senangnya dia mengucapkan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Ya, dia keliru mengucapkan yang benar karena saking senangnya. Nah, ini tamsilan senangnya hamba. Yang nggak usah jauh-jauh lah, kita nggak usah mikir masalah kuda lari lah. Ya, kalau seandainya kita kehilangan dompet, Pak, sederhana saja, kita kehilangan dompet. Ya, di dalam dompet itu semua kehidupan kita. STNK di situ, SIM di situ, KTP di situ, kartu di situ, ya, kemudian BPJS di situ, ya, kartu Indonesia Sehat di situ, kemudian semua urusan, Pak. Dan kita kehilangan itu adalah seperti kehilangan nyawa kita. Bahkan mungkin foto isteri kedua pun di situ. Ya. Jadi Masya Allah, semua sebahagian hidup kita itu di dalam dompet. Mungkin kita berfikir, kan sering orang mengatakan bahwa menyopeng gak ada hana pupu, tapi kartunya naik kau fikir dong, katanya. Kalau uang hilang mungkin tak mengapalah, saya bisa cari lagi. Tapi kartu itu Masya Allah, lapor sana, lapor sini, buat sana, buat sini, Masya Allah, melelahkan sekali. Disuruh foto lagi, disuruh belalakkan mata, disuruh lihat ke kamera, udah mata kita kecil, nggak terbelalak-belalak. Itu saja dulu buat KTP pertama susahnya minta ampun. Begitulah keadaan kita. Lalu kita umumkan di grup-grup WA, ya, tolong siapa yang menemukan dompet, ciri-cirinya dompetnya sudah koyak-koyak, tapi isinya masih bagus. Lalu kemudian ada foto ini, foto perempuan di situ, itu istri saya, dibuat dalam kurungnya. Kemudian dia umumkan, dia tunggu sehari, 2 hari, seminggu, tidak ada yang melapor. Tiba-tiba di minggu kedua datanglah orang, diberikanlah dompet itu. Bisa bayangkan rasa senang hati kita. Kita pasti akan mengatakan, tunggu sebentar, jangan pulang dulu, ya, ini ada sedikit hadiah untukmu. Jadi dalam dompet itu utuh. Rupanya yang temukannya orang jujur, Pak. Salah satu jamaah di Baitur Rahman, ya, yang temukannya. Kalau ditemukan jamaah masjid lain, jujur juga, kan? Ini karena kebetulan saya di Baitur Rahman, saya bilang begitu. Nah, jadi Masya Allah, uang selesai lengkap, pasti dia suruh tunggu sebentar. Dari ada uang 1 juta di dalamnya, dia akan berikan berapapun yang diminta. Saking senangnya, bahkan dia akan tambah. Ini ya, terima kasih banyak, Masya Allah, ini ambil 1 juta. Ya. Jadi kalau orang jujur biasanya, udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Ya, kata dia, nggak apa-apa, ambil saja, ini saya sedang senang sekali ini, ambil saja, udah nggak apa-apa, saya ikhlas. Akhirnya orang itu berkata, Alhamdulillah, itulah yang kau harapkan. Bisa bayangkan perwakilan hati kita, Pak, ketika menghadapi masalah seperti ini. Atau anak kita diculik, Pak. Diculik, kemudian hilang entah kemana, ya, kita buat pengumuman di mana-mana, tiba-tiba anak kita kembali tanpa kurang apapun. Bayangkan bahagianya hati, karena itu akan berlawanan ketika anak kita temukan dalam keadaan sudah jadi mayat. Itu kesedihan yang luar biasa, ya, luar biasa.
Di Malaysia ketika kami masih berada di sana, Pak, itu ada satu kejadian heboh. Jadi seorang ayah, heboh satu Malaysia, sampai TV nasional semuanya memberitakan itu. Jadi ada ayah, seorang supir taksi, ibunya ibu rumah tangga, itu kehilangan anak umur 5 tahun atau 6 tahun, perempuan, di pasar malam. Pergi ke pasar malam di dekat rumahnya, hilang. Lalu kemudian mulailah dicari dengan menempelkan foto anak ini, Pak. Ya. Jadi anaknya masih, Masya Allah, masih kecil, imut-imut, Pak. Orangnya dalam keadaan ternyata punya sakit mah, ya, sehingga dia harus minum obat. Begitu susahnya hati orang tua ini. Diumumkan di mana-mana, sampai ke kampus kita pun ditempelkan semua selebaran tentang mencari anak itu. Nama anak itu Nurin. Bapak kalau cek di Google masih ada kisah Nurin yang hilang di Malaysia. Itu sampai beberapa minggu atau sampai bulan, Pak, itu hilang. Akhirnya mulai menemukan titik terang ketika seseorang mencampakkan tas, ada tas koper, ya, itu dicampakkan di salah satu depan emperan toko. Ketika ditemukan tas itu, karena sudah nggak ada orangnya, dibuka, ada satu jenazah anak-anak dalam koper itu. Ketika diperiksa oleh dokter, si ayah dipanggil, apakah ini Nurin, dan tidak mirip lagi, tidak mirip sama sekali. Jadi wajah di internet masih ada, Bapak boleh lihat wajahnya. Itu ketika ditemukan, itu sudah tidak mirip dengan foto yang disebarkan. Ayahnya mengatakan, bukan anak saya, ini bukan, ini tidak mungkin, karena giginya pun sudah tidak lagi sesuai dengan gigi di masa hidup gitu. Ayahnya menolak, ini bukan anak saya. Ya, tentu menolaknya dalam keadaan berharap-harap semoga ini bukan anak saya, tapi dia tolaknya. Akhirnya tes DNA, ya, dites DNA, dan ternyata hasil tes bahwa dipastikan anak itu adalah Nurin. Bayangkan, satu Malaysia menangis, Pak. Anak umur 6 tahun ditemukan telanjang dan ada indikasi sudah dilecehkan, itu dibunuh, Pak, setelah disiksa. Jadi sudah kurus, kerangka wajah berubah. Bagaimana sedihnya seorang ayah dan ibu. Satu Malaysia menangis. Jadi kalau Bapak lihat di Google itu masih ada foto-fotonya semua. Itu kami masih di sana, dan Masya Allah, itulah kesedihan. Tapi seandainya ditemukan dalam keadaan selamat, ya, pasti orang tuanya sangat gembira. Yang mau kita katakan bahwa Nabi itu ingin menggambarkan kegembiraan makhluk ketika sesuatu yang dicintainya hilang lalu kembali. Nah, itu tamsilannya begitu. Dan apa yang mau Nabi kasih tahu? Begitulah gembiranya Allah kepada orang yang bertaubat. Ya. Jadi jangan kira ketika kita taubat Allah itu, ya, akan melakukan uji kompetensi dulu, ya. Kemudian ditanya-tanya dulu apakah serius taubatnya atau tidak, lalu di karantina sebulan. Enggak. Begitu kita serius taubat, Allah terima. Terimanya pun bukan terima dengan acuh tak acuh seperti kita terima maaf orang, tapi terimanya dalam keadaan sangat bergembira, ya, sangat gembira. Makanya orang taubat itu membuat Allah gembira. Otomatis kalau Allah gembira, semua luapan kasih sayangnya kembali mengalir kepada orang yang taubat. Makanya dalam hadis lain disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba kepada aku, wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni, aku selalu bersama hamba ketika dia mengingatku. Lalu Nabi menyambung, wallahi, demi Allah, lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajid dalatuhu bil fulat. Lalu Nabi kembali mengatakan, demi Allah, Allah itu sangat gembira ketika salah seorang di antara kalian bertaubat dan kembali kepadanya, sama seperti kalian gembira ketika kehilangan kenderaannya.
lalu kenderaan itu kembali kepadanya. Lalu disambung lagi, disambung lagi bahasa Allah, wa man taqarraba ilayya shibran, kata Allah, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Lalu kemudian man taqarrabat ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Depa itu dari ujung jari sampai ke pundak, itu ba'an. Wa iza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi aw harwin, kata Allah, barang siapa yang mendatangiku atau kembali kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Jadi itu janji Allah dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis qudsi ini. Oleh kerana itu, orang taubat selalu ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah mulakan Allah, satu perkara yang perlu kita pikirkan baik-baik, bahawa dalam agama ini pandangan Allah itu lebih suka kepada orang yang merasa dirinya dalam dosa, lalu dia mulai merasa dirinya rendah di hadapan Allah, berlumuran dengan dosa, dia punya kenistaan, dia punya aib, lalu dia terus menundukkan wajahnya, hatinya di hadapan Allah, bahkan dia mungkin tidak pede berhadapan dengan manusia karena teringat dengan dosa-dosanya. Itu lebih dicintai Allah dibandingkan orang yang merasa tidak pernah ada dosa. Jadi berhati-hatilah kepada kita yang mungkin selama ini terlalu percaya diri bahawa seakan-akan kita ini adalah hamba yang tidak pernah berdosa, lalu kita merasa menjadi orang saleh. Kita merasa bahawa semua yang kita pandang adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, aib, sedangkan kita adalah orang yang sempurna. Kita selalu melihat orang bahawa dialah pendosa dan akulah orang yang tidak berdosa, dan ini orang yang tidak disukai Allah. Allah lebih suka orang yang ketika melakukan dosa lalu merasa bersalah, kembali kepada Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang selalu merasa bahawa dia adalah hamba yang dipelihara Allah dan hamba yang saleh, dialah orang alim, dialah ulama. Makanya hati-hati ketika perasaan tawaduk itu hilang pada diri. Ini kita juga ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sudah taubat, yang dulu mungkin juga dia adalah pelaku dosa, hari ini dia sudah taubat, sudah menuju ke musalla-musalla, dia sudah salat berjemaah, lalu kemudian ketika dia menghadapi orang-orang berdosa, seakan-akan dia melupakan bahawa dia dulu pernah berdosa. Apalagi sampai berkelompok-kelompok hanya untuk berteman dengan sesama orang yang bertaubat. Jadi merasa bahawa inilah teman kita, tidak layak berteman dengan fulan. Ya. Ini hati-hati, Pak. Perasaan sombong ini, sombong kerana merasa diri alim, merasa diri sudah diterima taubat, padahal taubat itu diterimanya kapan? Ketika sakaratul maut datang, kita bertahan istiqamah dengan taubat, di situ baru diterima. Jadi bukan karena kita berubah pakaian lalu kita merasa sudah terima taubat. Kadang-kadang ada orang itu hanya pindah dosa, Pak. Dulu dari berzina, dulu makan riba, dulu mencuri, dulu ini, pindah. Dia merasa sudah hijrah, tapi pindah dosanya, berpindah menjadi dosa hati, berubah jadi sombong, berubah jadi merasa bahawa dialah yang sudah diterima semua amal salehnya, lalu dia menganggap orang lain semuanya dalam keadaan sedang berdosa. Dia hanya pindah dosa saja. Jadi dari pindah dosa fisik menjadi dosa hati, dan inilah penyakit yang terjadi. Maka mohon maaf kalau seandainya dulu kita punya pakaian seksi. Misal ada ibu-ibu ni, ada perempuan dulu pakaiannya seksi, pakai celana ketat, baju ketat. Alhamdulillah berkat satu pengajian, lalu kemudian Allah beri hidayah, ini sudah taubat, lalu berubah pakaiannya, alhamdulillah pakaiannya sudah besar-besar,
bajunya pakai gamis besar, jilbabnya besar, sepatunya besar, ya. Lalu kemudian orangnya juga sudah bertambah besar, pokoknya sudah besar-besar semuanya. Lalu alhamdulillah sudah pakai cadar. Lalu kemudian dia memandang sinis kepada orang lain, bicara pun tak mau, salam pun tak disahut. Kenapa? Bukan orang kita, ya. Tidak satu manhaj dengan kita, itu orang lain, beda. Subhanallah, ya. Penyakit ini hati-hati di saat kita sudah merasa saleh, dan ini hamba bisa jadi dia sedang di dalam pantauan, ya, Allah, ya, yang Allah mungkin bisa menjatuhkan dia dalam kesombongannya. Sedangkan Nabi sudah mengatakan satu butir, ya, biji sawi kesombongan melekat di dalam hati, haram surga, haram surga. Kalau sudah tobat, tobat sajalah, tetap merendahkan diri, dan Allah pasti gembira dengan taubatnya kita. Baik, insya-Allah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.